Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini adalah video bab 6, yaitu aritmatika sosial. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yang meliputi penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial yang meliputi penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Peta konsep dari materi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu aritmatika sosial. Nanti kita akan belajar tentang keuntungan, kerugian, diskon atau potongan, pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Jadi 6 hal ini nanti kita akan pelajari pada materi aritmatika sosial. Baik anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari adalah kegiatan 6.1, yaitu pada buku paket halaman 67 tentang memahami keuntungan dan kerugian. Nah, kasus pertama yaitu Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Dari kejadian di atas, apakah pada hari itu Pak Subur mendapat keuntungan atau Pak Subur mengalami kerugian? Baik, kita bahas. Harga beli bahan pokok bubur adalah 1 juta rupiah. Berarti harga beli bahan pokok itu termasuk pengeluaran. Harga jual bubur per mangkok Rp10.000. Total hasil penjual bubur pada hari itu sama dengan 110 mangkok kali Rp10.000. Hasilnya adalah Rp1.100.000. Nah, total hasil penjualan bubur ini termasuk pemasukan dari Pak Subur ya. Nah, jika pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan 1.100.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya sama dengan Rp100.000. Jadi Pak Subur mendapatkan keuntungan Rp100.000. Jadi anak-anak, jika pemasukan atau hasil penjualan total itu lebih besar daripada hasil harga beli atau pengeluarannya tadi, ini akan mengalami atau mendapatkan keuntungan. Jadi Pak Subur itu mendapatkan keuntungan Rp100.000. Untuk kasus yang kedua, Pak Soso, tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Dari kejadian di atas, apakah pada hari itu Pak Soso mendapatkan keuntungan atau Pak Soso mengalami kerugian? Ya, kita bahas. Harga beli bahan baku bakso adalah Rp800.000. Nah, ini berarti termasuk pengeluarannya Pak Soso karena beli bahan baku.
Harga jual bakso per mangkok Rp8.000. Total hasil penjualan bakso pada hari itu adalah 90 porsi atau mangkok kali Rp8.000. Hasilnya sama dengan Rp720.000. Nah, ini Pak Soso memperoleh pemasukan Rp720.000. Jika pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan 720 dikurangi Rp800.000, hasilnya sama dengan negatif Rp80.000. Artinya Pak Soso mengalami kerugian sebesar Rp80.000. Jadi anak-anak, jika pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran, pasti akan mengalami kerugian. Untuk kasus selanjutnya yaitu Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku hanya 70 porsi. Dari kejadian di atas, apakah pada hari itu Pak Sarto mendapatkan keuntungan atau Pak Sarto mengalami kerugian? Kita bahas ya. Harga beli bahan baku sate sama dengan Rp700.000. Berarti ini termasuk pengeluarannya dari Pak Sarto. Harga jual sate per porsi sama dengan Rp10.000. Total hasil penjualan sate pada hari itu sama dengan 70 porsi kali Rp10.000. Hasilnya sama dengan Rp700.000. Nah, ini hasil penjualan berarti termasuk pemasukan dari Pak Sarto. Jika pemasukan dikurangi pengeluaran, hasilnya sama dengan Rp700.000 dikurangi Rp700.000 sama dengan 0. Jadi, Pak Sarto tidak mendapatkan keuntungan dan Pak Sarto juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pada hari itu Pak Sarto balik modal atau bisa disebut dengan impas. Jadi anak-anak, jika pemasukannya itu sama dengan pengeluaran, maka tidak mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Berarti artinya balik modal. Nah, demikian anak-anak video penjelasan tentang pemahaman keuntungan, kerugian, dan balik modal. Semoga anak-anak bisa paham dan bisa mengerti dari materi tersebut. Terima kasih anak-anak telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.